Kunci jalanan, mitos bertebaran. Ini pula yang terjadi di kawasan Tarahan, Ketibung, Lampung Selatan. Jalan menurun dengan jurang di pinggir jalan ini sudah banyak memakan korban. Mungkin karena keteledoran manusia semata atau hukum alam. Namun mitos sudah menyebar tentang beberapa makhluk pengganggu yang sering terlihat para pengguna jalan. Apalagi ada sebuah makam di kampung di bawah jalanan. Dua makam ini yang menjadi kambing hitam. Bersama Hakim Bawazir, kami mencoba menelusuri jejak kebenaran di lokasi ini. Konon ada kaitan antara makam ini dengan kecelakaan yang terjadi di daerah Tarahan atau di Jalan Tarahan ya. Sekarang sudah ada Bapak Abu Bakar selaku juru kunci yang ada di sini. Pak Abu Bakar, bisa ceritakan sejarah dari makam ini? Daerah ini daerah Lebak Budi. Tahun 1882, di sini katanya ada orang boron. Apa jadi boron diam di gardu, ya di Lebak Budi ini Pak. Buyut saya ini melihara dia. Setelah 1882 sekitarnya Pak ya, kurang lebih, dia itu mempunyai titip. Katanya kalau saya meninggal dunia, makamkan di situ. Di situ ada teman saya, satu ilmu, satu guru dengan saya. Namanya Kine, orang Jawa. Datang dari Kanada, cuman asalnya dari Banten. Terima kasih ya Pak Abu Bakar. Pak Hakim, kita udah sampai di makam ini ya. Kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap? Ini dari informasi awal yang saya dengar, saya terima gitu, bahwa memang turunan Tarahan itu kan sering terjadi kecelakaan maut, Bas. Dan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa itu ada kaitan dengan dua makam di sini, dua makam tokoh di sini. Ini menarik untuk kita ungkap, apa benar gitu loh, orang yang telah meninggal, apalagi mereka ini cukup berjasa dalam penyebaran Islam, melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Ini yang perlu diluruskan. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Sesosok makhluk mulai merasuk ke tubuh ini. Assalamualaikum. Bisa kita kenalan? Assalamualaikum. Ya, maksud kedatangan kami ke sini ingin mengungkap sebuah mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Saya harap Anda dapat memberikan informasi yang tepat, yang benar, sehingga dapat meluruskan mitos-mitos keyakinan masyarakat yang membengkok. Nama Anda siapa? Bisa sebutkan nama, sebuah nama. Ki Jagat, bisa ceritakan kenapa makam Canggih Pati dan Wakene ini bisa ada di sini? Bagaimana ceritanya? Udah lama. Tepatnya kapan itu? Sudah sekitar 150 tahun yang lalu. Lalu beliau itu siapa sih sebenarnya? Apa Anda salah satu makhluk yang pernah ikut bersama mereka ketika mereka masih hidup? Iya. Memang beliau sebagai apa dulunya? Sebagai sesepuh kampung ini. Ada yang bilang mereka berdua mensiarkan agama Islam di sini. Apa benar? Betul. Terus ada satu yang apa namanya? Yang agak asing di telinga saya gitu, dengan sebutan Wakenek. Bukan. Bukan. Lalu apa? Sebutannya apa? Siapa sebenarnya Wakenek itu? Itu Ki Graba. Beliau itu siapa? Dia sebagai penerus Sipati. Terus kenapa orang menyebut dia sebagai Wakenek gitu, terkenal dengan sebutan Wakenek? Itu manusia saja yang menyebutnya. Dari mana beliau? Jawa. Masih tanah Sumatera ini. Lalu apa benar di sini pernah terjadi seperti tsunami? Itu gunung yang meletus. Gunung Gunung meletus. mana itu?
Krakatau. Gunung Krakatau. Jadi makam itu sudah ada sebelum gunung itu meletus, ya? Iya. Terus kemudian apa betul bahwa kecelakaan yang terjadi di turunan Tarahan itu akibat adanya 2 makam yang Keramat ada di ini. sini? Bukan. Itu bukan perbuatan kami. Lalu kenapa kecelakaan sering terjadi di turunan itu? Itu ulah-ulah mereka. Itu bukan perbuatan kami. Ulah mereka siapa yang Anda maksud mereka itu? Masih saudara-saudara kami juga, tapi mereka ingkar. Gangguan jenis apa yang mereka lakukan sampai terjadi kecelakaan itu? Tidak tahu sampai ke situ. Kami tidak tahu, nggak mau tahu perbuatan mereka. Tapi Anda tidak mencegahnya. Kami tidak mau menolong teman kami yang sesat. Jadi mereka itu emang sesat, ya? Ya, Sering mengganggu manusia. betul. Anda kenal dengan Nyai Geni? Itulah mereka yang suka bikin ulah. Ulah di Di turunan Tarahan itu? Itu dia pemimpin. Tapi Anda tidak mengganggu masyarakat yang hidup di lingkungan sini? Tidak, ya? Tugas kami hanya menjaga makam. Kenapa perlu dijaga makam makam ini? ini perlu dijaga? Karena makamnya orang baik-baik. Oh, orang baik-baik. Makam di sini juga suka dijadikan tempat ziarah, tempat orang meminta. Itu orang-orang yang syirik. Orang yang syirik. Orang yang musyrik. Apa yang biasa mereka minta di makam itu? Mereka minta kekayaan. Mereka minta jodoh. Minta apa? Jodoh. Jodoh? Dan segala macamnya yang berurusan dengan duniawi. Tetapi dikabulkan? Kami tidak mau menolong orang yang sesat. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan? Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhan, janganlah menyembah keramat atau apa, karena itu sesungguhnya musyrik bagi kalian. Ini kutukan Allah. Ya, karena kami juga kenal dengan Sang Pencipta. Baiklah. Cukup, Cukup, ya udah cukup. kamu pulang. Tak lama, makhluk meninggalkan raga ini. Belum puas mendapatkan informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Siapa nama Anda? Nyi Geni tuh biasanya bertempat di mana? Di turunan Tarahan itu. Pernah menggoda ya di sana, ya? Yang kegoda hanya mereka Mereka siapa yang kegoda Anda? yang tidak mau memperhatikan. Jadi Anda sering mewujudkan sebagai seorang wanita di sana, ya? Wujud yang Anda tampilkan tuh seperti apa? Rambut panjang? Anda suka mengeluarkan cahaya seperti api? Iya. Iya, bila mana ada korban yang ingin ku ambil, aku pasti mengeluarkan cahaya. Korban Anda tuh seperti apa? Mereka yang tidak terjaga, Terjaga dari apa? mereka ceroboh, Ceroboh? kadang mereka sombong, Mereka sombong tuh seperti apa sih sombongnya? kadang-kadang mereka mengatakan kata-kata sumber. Korban Anda seperti apa? Pokoknya mereka yang tidak terjaga. Anda bisa menggoda, misalnya ada orang gitu membaca doa, mengendarai kendaraan dengan berzikir. Anda bisa menggoda mereka. Mereka terjaga, aku takut. Oh, itu yang disebut terjaga.
Tapi tidak berani. Oh gitu. Kenapa Anda tidak berani? Ada apa terhadap orang tersebut? Aku bergetar. Bergetar. Getar. Karena zikir-zikir tersebut. Sehingga apinya padam. Oh gitu. Anda juga pernah gitu menggoda orang, salah orang gitu. Ternyata dia sedang berzikir. Ada juga seperti itu. Apa yang terjadi? Aku seperti terbakar. Anda merasa senang gitu kalau ada yang kecelakaan, ada yang meninggal di sana. Sudah pembuatan nyata. Mereka kasih kembang. Enggak. Kembang seperti apa yang Anda maksud? Nyawa manusia? Ya? Berupa kepala. Kepala. Pernah juga nggak ada sebangsa kalian, sebangsa Anda itu yang coba memberikan nasihat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang oleh agama? Ada. Tak lama, mediator ini malah berubah gaya. Siapa Anda? Mungkin ada makhluk lain yang menguasai dirinya. Ini gini. Anda ini siapa? Sepertinya udah beda karakter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Putri Kemuning. Apa hubungannya Anda dengan Jalan Tarahan itu? Jelas ada. Aku sudah berjaga. Menjaga jalan itu. Dari gangguan. Tapi kata Nyi Geni itu sering banyak korban di situ. Betul. Padahal Anda sudah menjaganya ya? Itu ternyata Kelalaian. kadang aku telah memberikan isyarat sebelumnya. Isyarat seperti apa yang Anda berikan sama pengendara yang berjalan di situ? Karena aku melewatkan mereka kaget. Wujud Anda yang Anda tampakkan kepada mereka itu seperti apa? Kadang aku berpaham. Kadang berupa kucing. Kucing? Iya. Warnanya apa tuh? Hitam. Lalu Dan hubungan suka Anda menggoda. dengan Nyi Geni apa? Dulu aku sepertinya. Tapi aku telah diislamkan. Oleh siapa? Pemilik makam itu. Ya. Mereka Pasti saya. bertanam jasad di sana. Berarti Tigraba atau makamnya. Fatihnya? Mereka berdua adalah guru yang mengislamkan, mengajarkan dua kalimat syahadat. Terus adanya Anda di turunan itu emang perintah mereka atau memang inisiatif Anda sendiri? Inisiatif. Inisiatif sendiri. Jadi betul bahwa sering terjadinya kecelakaan itu bukan karena adanya dua makam yang terletak di tempat ini. Tidak. Dan mewaspadai. Insya Allah. Harus selamat dari bala. Mungkin yang utama itu doa ya. Selalu membaca doa, zikir, tidak melamun, tidak kosong, dan tidak ngantuk. Iya. Sehingga bangsa kalian tidak bisa mengganggu orang-orang yang lewat atau melintas di tempat tersebut. Anda bersimpatik dengan wakilnya tadi, Tigraba itu. Mereka tidak hanya mendalam tapi mereka juga mendalam ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan. Sehingga mereka bisa membuatku dan menolongku. Sebangsa Anda juga banyak yang akhirnya bersimpati dengan Tigrabah tersebut sehingga masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Apa yang Anda tertarik tentang Islam itu sebenarnya apa sih yang membuat Anda tertarik? Seperti cahaya yang terang. Jalan kebenaran yang
Anda merasa tentram, damai dalam pelukan Islam. Bismillah. Merasa cukup mendapatkan informasi, kami mengeluarkan makhluk ini. Di kegelapan malam ini, ada sebentuk energi yang menampakkan diri. Dia seperti berasal dari sebuah benda gaib. Kami mencoba melacak keberadaannya. Ada energi benda gaib di sini. Dari yang sini. Pak Hakim bisa tahunya dari mana nih Pak Hakim? Tadi saya coba untuk menyalurkan energi untuk mendeteksi keberadaan energi dari sebuah benda. Ternyata memang tempat ini yang banyak tersimpan benda. Saya Pak Hakim udah dapat gambaran kalau benda itu wujud seperti apa? Ada yang tadi ketangkap itu lima wujud gitu. 5 wujud. Mudah-mudahan kita bisa angkat Mewujudkannya. mewujudkannya. Silakan Pak Hakim. Oke. Jadi di sini saya coba ingin menangkap ada sesuatu di Mbak Indah coba fokus. Mudah-mudahan kita bisa menangkap, mengambil, Mbak Indah bisa merasakan ada getaran-getaran apa di wilayah ini. Sebelah sini. Iya. Saya harus memejamkan mata. Ya, nyamannya aja. Jadi kalau memejamkan mata itu lebih membantu fokus kita. Saya itu merasakan hawa panas dan saya melihat seperti ada bulatan batu berwarna putih. Semakin saya mencoba mendalami, Panas ya? semakin lebih terasa panas. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Pak Hakim. Pak Hakim. Kami menemukannya hampir jatuh ke jurang. Mas, ini curang, Mas. Ternyata tidak mudah mendapatkan benda gaib. Awas Allah. Boleh dibuka batunya? Dan inilah bentuk benda tersebut. Kenapa tadi menarik ini hingga Pak Hakim seolah-olah tertarik ke arah jurang itu? Tadi saya coba niat saya dan memang yang saya niatkan gitu beberapa kali saya melihat beberapa perwujudan di dalam gitu. Iya. Dan memang ada getaran dari awal itu yang nyuruh saya ke sana gitu, tapi saya nggak mau gitu. Di depan saya memang ada cahaya warna-warni, saya tangkap, saya jatuh gitu. Saya nggak tahu kok badan saya miring gitu. Nggak taunya jurang di situ ya. Kira-kira batu ini ada fungsinya gak? Iya. Jadi setiap benda gaib biasanya memang mempunyai maksud-maksud tertentu, fungsi-fungsi tertentu, makanya dikoleksi oleh makhluk-makhluk gaib gitu. Tetapi ya kalau buat saya sendiri untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga hati kita, lebih bagus nggak usah tahu tentang fungsi tersebut gitu. Takutnya hati ini bersandar kepada benda gitu. Ketika benda itu mempunyai energi yang bisa begini bisa begitu, akhirnya batin kita ke benda itu memohonnya sesuatu kepada benda. Ini semua hanya wasilah aja. Pak Hakim, hikmah apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Ya, alhamdulillah ya, perjalanan malam ini banyak sekali memberikan pelajaran yang berharga khususnya umat Islam. Yang pertama bahwa ya, alhamdulillah ternyata memang adanya kecelakaan, adanya tabrakan di jalan Tarahan itu bukan akibat dari adanya dua makam ini. Karena mereka insya Allah termasuk hamba Allah yang soleh, karena dalam kesaksian, dalam orang-orang yang pernah mendengar cerita tentang mereka termasuk orang yang menyebarkan agama. Dan ternyata memang ada juga campur tangan makhluk-makhluk gitu yang memberikan
keraguan, yang memberikan hawa-hawa tertentu kepada pengendara-pengendara mobil sehingga mereka hilang kendali, maka terjadilah kecelakaan. Cuman dari poin dari kita komunikasi dengan beberapa makhluk gaib, bahwa mereka memang nggak bisa menggoda orang yang berdoa, orang yang senantiasa berzikir dalam perjalanan gitu. Makanya itu yang harus kita harus kita ingat betul-betul sebelum kita melakukan perjalanan. Jangan lupa berdoa kepada Allah, dan di tempat-tempat yang memang memiliki tingkat rawan kecelakaan yang cukup tinggi, harus kita dalam keadaan fokus, harus kita dalam keadaan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ibrah pelajaran bagi orang-orang yang melintasi wilayah Sumatera ini. Terima kasih Pak Hakim. Oke, sama-sama. Kali ini kami belajar, manusia rawan godaan. Hanya dengan mengingat Tuhan, godaan itu